anak-anak. Baik, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Nah, di video pembelajaran hari ini kita akan membahas yaitu tema 4, subtema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Nah, kita akan langsung membahas bukunya, oke? Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapat hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Kita akan membahas pembelajaran yang pertama. Nah, di sini ada bacaan yaitu lingkungan hijau. Disimak ya. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, pada teks lingkungan hijau tadi terdapat kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaian. Nah, masalahnya yaitu jalan di depan sekolah Dayu gersang, tidak ada pohon besar yang hijau. Nah, di siang hari udara terasa panas. Nah, sedangkan kalimat penyelesaiannya bagaimana? Nah, kalimat penyelesaiannya itu ini. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Nah, ini adalah kalimat yang menunjukkan masalah dan ini yang menunjukkan penyelesaiannya, gitu. Semua warga negara berhak atas lingkungan yang sehat dan sejuk. Lingkungan yang sehat dan sejuk akan membuat lingkungan lebih nyaman untuk ditempati. Namun saat ini banyak pohon ditebang sehingga lingkungan menjadi gersang. Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Nah, bantulah Dayu membuat topi. Gunakan kertas koran bekas. Nah, bagaimana sih cara membuat topi menggunakan kertas koran bekas? Yang pertama, ambil selembar kertas koran. Nah, lalu lipat kertas koran menjadi dua bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. Setelah itu, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah. Lalu tekan membentuk segitiga. Setelah itu, lipat kertas kedua sisi bawah ke atas lalu tekan. Bukalah kertas perlahan lalu rapikan. Topi sudah siap dipakai. Nah, sesuaikan ukuran dengan ukuran kepalamu ya. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Nah, salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana.
Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Nah, di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Nah, hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Nah, banyak kelurahan tadi kan ada 10. Kita akan menentukan yaitu banyak bibitnya dan juga jatah untuk satu kelurahannya. Nah, cara penyelesaiannya, langkah penyelesaiannya itu yang pertama, tentukan banyaknya bibit. Nah, banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Lalu, tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Nah, ini adalah cara penyelesaiannya ya. Yang pertama itu kita menentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Nah, itu ya, harus habis dibagi 10, oke? Lalu yang kedua itu kita akan menentukan jatah pohon setiap kelurahan. Nah, gimana sih caranya? Yaitu banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Nah, semisal di sini banyaknya bibit itu ada 800. Lalu di sini kita akan mencari jatah pohon, yaitu dengan cara banyaknya bibit dibagi banyaknya kelurahan. Banyak kelurahan itu berapa sih? Yaitu 10. Nah, di sini pembagiannya bisa kita coret nolnya. Nah, dicoret 0 yang ada di 10 dan coret 1 0 di angka 800. Maka tersisa 80 dibagi 1. Berapa ya 80 dibagi 1? Yaitu 80. Lalu kemungkinan lainnya. Nah, di situ misal banyaknya bibit itu ada 1000. Nah, kita akan mencari jatah pohonnya. Nah, 1000 dibagi 10. Wah, di sini kita juga bisa nih dengan cara mencoret nolnya. Oke. Nah, di sini kita coret nolnya di angka 10 1, lalu 0 di angka 1000-nya 1. Nah, sama-sama 1 ya yang dicoret ya. Maka tersisa 100 dibagi 1. Berapa ya 100 dibagi 1? Yaitu 100. Ingat ya, pembagian semua bilangan yang dibagi 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke? Nah, kita akan memasuki pembelajaran yang kedua. Nah, di sini ada bacaan yaitu Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberikannya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatannya. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, ini adalah cerita tentang Siti yang demam.
Baik, nah di sini ditemukan pada teks tadi ditemukan kewajiban dan haknya. Nah, kewajibannya apa sih? Yang pertama, Siti wajib menjaga kesehatan. Lalu Siti wajib mematuhi nasihat kedua orang tuanya. Siti harus banyak minum air putih hangat, memilih jajanan yang sehat, dan rajin mencuci tangan. Lalu Siti harus berterima kasih kepada dokter. Nah, haknya Siti di sini apa ya pada teks tadi? Yaitu Siti berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Siti dikompres dan diselimuti saat sakit. Lalu Siti dirawat dokter dan perawat yang bertugas. Siti diberi obat dan vitamin, lalu mereka senang berobat di puskesmas. Nah, ini adalah contoh kewajiban dan hak yang terdapat pada teks Siti demam tadi. Nah, lalu di teks yang tadi Siti demam ini ternyata terdapat kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah dan juga cara mengatasinya. Nah, di sini masalahnya yaitu Siti demam dan badannya panas. Nah, cara mengatasinya yaitu ibu mengompres Siti dengan air hangat. Lalu ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Lalu masalah yang kedua adalah Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Nah, cara mengatasinya bagaimana sih? Yaitu ibu membawa Siti ke puskesmas. Nah, di sana dokter memberi Siti obat dan vitamin. Lalu Siti harus menjaga kesehatannya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalimat masalah dan cara mengatasinya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Nah, jika warga negara sehat, negara akan berkembang dengan baik. Jika warga sehat, maka negara akan berkembang dengan baik. Lalu bagaimana jika sebaliknya ya? Nah, jika warga tidak sehat, maka negara tidak akan berkembang dengan baik juga. Siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa saja sih contoh jajanan sehat itu? Lalu mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Dan apa manfaatnya untuk kesehatan kita? Jajanan sehat adalah jajanan yang memiliki komposisi gizi yang baik dan seimbang. Selain itu, jajanan sehat harus bersih, tidak mengandung bahan pengawet, perwarna buatan, dan bahan tambahan. Lalu contoh jajanan sehat yaitu ada nasi bungkus, roti, buah, minuman tanpa pengawet, dan pewarna. Kita harus memilih jajanan sehat agar badan selalu sehat. Kalau salah makan, bisa-bisa terkena penyakit. Manfaat jajanan sehat untuk kesehatan adalah tubuh kita akan sehat, kuat, dan tidak mudah sakit. Kita akan memasuki pembelajaran yang ketiga. Nah, di sini ada bacaan yaitu di kantor kelurahan. Kalian simak ya. Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam.
Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik. Pada teks di kantor kelurahan terdapat kalimat yang menunjukkan saran. Nah, apa sih sarannya? Yang pertama, Pak Lurah menyampaikan agar semua orang itu menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Yang kedua, beliau juga menyarankan agar setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih. Akan tetapi masih banyak saluran air yang tertutup sampah sehingga menyebabkan banjir. Pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang, bukan? Nah, bagaimana sih perasaanmu mengenai hal itu? Lalu, bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Beberapa saran mengenai banyak pohon yang habis ditebang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga sebaiknya tidak menebang pohon secara sembarangan. Yang kedua, warga sebaiknya melakukan sistem tebang tanam di daerah yang pohonnya telah ditebang. Lalu yang ketiga, warga sebaiknya merawat pohon hingga pohon-pohon terjaga kelestariannya. Lalu keempat, warga sebaiknya membuat dan melaksanakan program lingkungan hijau. Nah, ini adalah beberapa saran mengenai banyaknya pohon yang habis ditebang, begitu. Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan kepada rukun tetangga RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Lalu berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Nah, tentukan jumlah bibit yang dimiliki Pak Lurah. Tentukan banyak bibit yang diterima setiap RT. Lalu berlatihlah dengan menulis 5 kemungkinan. Nah, di sini ada kolom, yaitu banyak bibit di kelurahan dibagi banyak bibit untuk RT. Lalu sama dengan banyak RT yang ditugaskan. Nah, di sini misalkan banyaknya bibit di kelurahan itu ada 1000. Lalu kita akan mencari banyaknya bibit untuk RT. Caranya bagaimana ya? Yaitu kita akan membagi itu dengan banyaknya RT yang ditugaskan. Jadi 1000 dibagi 10. Nah, di sini kita bisa mencoret nolnya ya, yang paling belakang. Kita coret nolnya yang ada di angka 10 itu 1 dan yang di angka 1000-nya itu 1. Maka akan tersisa 100 dibagi 1. Berapa ya 100 dibagi 1? Ya, yaitu 100. Ingat ya, bilangan yang dibagi dengan 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lalu misal di sini ada 850 dibagi 10. Nah, dibagi 10 lagi nih. Kita bisa coret nolnya. Nah, coret 0, coret 0. Nah, di sini tersisa 85 dibagi 1. Berapa ya 85 dibagi 1? Yaitu 85. Nah, lalu banyak bibit di kelurahan itu ada 800. Nah, kita akan membaginya dengan banyak RT yang ditugaskan. Jadi 800 dibagi 10. Kita bisa mencoret nolnya ya.
kita akan coret nolnya 1 yang di angka 10 dan nolnya 1 yang ada di angka 800. Maka di situ akan tersisa angka 80 dibagi 1. Berapa ya 80 dibagi 1? Yaitu 80. Lalu setelah itu ada 730 nih. Nah, 730 dibagi 10. Di sini kita bisa coret nolnya. Nah, dicoret toh. Nah, lalu tersisalah angka 73 dibagi 1. Berapa sih 73 dibagi 1? Yaitu 73. Nah, nomor 5 ini coba kalian kerjakan sendiri ya. Kita akan memasuki pembelajaran yang keempat. Nah, di sini amatilah gambar berikut ini dengan teliti. Nah, masalah apa yang kamu lihat pada gambar? Lalu bagaimana pendapatmu? Nah, coba kita lihat nih gambarnya. Nah, di situ masalahnya apa ya? Yaitu sampahnya berserakan ya. Nah, di situ juga ada pedagang dan pembeli. Mereka juga sama-sama acuh ya dengan sampahnya yang berserakan itu. Lalu pendapat kalian tentang gambar ini gimana ya? Nah, di sini kalau pendapatnya Bu Jona itu ya kita harus bersama-sama membersihkan sampahnya ya. Kita juga harus memberitahu penjual dan pembeli untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak sembarangan membuang sampah begitu. Di sini ada bacaan yaitu jalan yang bersih. Kalian simak ya. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Bersyukurlah memiliki jalan umum. Dan jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih. Nah, ini tadi adalah bacaan tentang jalan yang bersih. Nah, di sini ada kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan umum. Apa saja sih kewajibannya? Nah, kewajibannya mengenai jalan umum yaitu menjaga dan merawat jalan umum. Lalu tidak boleh membuang sampah di jalanan, memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, lalu menaati peraturan lalu lintas, menghormati pengguna jalan lain, membawa surat berkendara, lalu menggunakan pengaman saat berkendara. Misalkan ada helm, jaket, lalu kalau kalian naik mobil ya pakai sabuk pengaman kayak gitu. Lalu hak kita yang berkaitan jalan umum apa sih? Nah, yang pertama itu mendapatkan kenyamanan saat berjalan. Yang kedua, menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, lancar dalam berjalan di jalan umum. Lancar dalam berkendara di jalan umum. Lalu yang keempat, selamat saat menggunakan jalan umum. Yang kelima, mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Yang keenam, mendapat perlindungan hukum saat berkendara. Lalu yang ketujuh, mendapat keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Nah, ini adalah kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan umum. Benny bertemu tukang jajan di keliling saat pulang sekolah.
Beni suka jajan, tetapi ia sangat hati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Beni memilih jajanan yang sehat. Nah, bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Coba kalian amati pertanyaan berikut ini. Beri tanda centang jika menyatakan makanan sehat dan beri tanda silang jika menyatakan makanan tidak sehat. Nah, makanan gorengan dengan minyak bekas berwarna coklat. Nah, yang pertama ada makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Nah, ini termasuk makanan yang sehat atau tidak? Tidak ya. Di sini kalau kalian makan makanan yang digoreng itu dengan minyak yang sudah bekas dan berwarna coklat, itu artinya bukan makanan sehat lagi ya. Lalu yang kedua, makanan tertutup rapat. Nah, apakah ini termasuk makanan yang sehat? Ya, ini termasuk makanan yang sehat ya, karena tertutup rapat. Otomatis kan lalat tidak hinggap tuh. Nah, lalu yang ketiga, makanan terbuka. Nah, makanan terbuka itu termasuk makanan yang sehat bukan? Bukan ya, nanti kalau makanan yang terbuka lalat bisa hinggap. Lalu yang keempat, makanan dibungkus koran. Nah, makanan dibungkus koran itu termasuk jajanan sehat tidak? Makanan sehat tidak? Yaitu tidak ya, kita tidak boleh membungkus makanan itu dengan koran. Lalu yang kelima, makanan terlalu manis. Nah, bagaimana ya ini? Apakah termasuk makanan yang sehat? Tidak ya, karena makanan yang sehat itu adalah mempunyai gizi dan komposisi yang seimbang. Jadi kalau terlalu manis ya tidak sehat. Lalu yang keenam, makanan bersih. Nah, gimana ya makanan bersih ini? Apakah termasuk makanan sehat atau tidak? Ya, termasuk makanan yang sehat karena makanannya bersih. Lalu yang ketujuh ada makanannya masih segar. Termasuk tidak ini makanan sehat? Ya, termasuk makanan yang sehat. Lalu yang 8, makanan sudah basi. Wah, ini otomatis tentu saja tidak ya, tidak sehat. Oke. Nah, kita sudah mengisinya. Mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Beni sangat berhati-hati memilih jajanan. Beni selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Nah, pernahkah kamu mengamati kemasan jajanmu? Amatilah kemasan jajanmu di bawah ini. Nah, kemasan jajanan mana yang menurutmu paling baik? Lalu ceritakan pengalamanmu ketika mengamati kemasan jajananmu. Lalu, apakah makanan itu baik untuk kesehatanmu? Nah, di sini ada beberapa macam bungkus ya, kemasan gitu. Nah, mana sih yang menurutmu itu cocok? Mana ya yang menurut kalian itu tuh yang yang baik begitu. Nah, ini donat ini nih termasuk yang baik nih, pengemasannya nih ya kan, rapi, lalu juga tertutup begitu. Nah, kita akan memasuki pembelajaran yang kelima. Amatilah gambar berikut ini dengan cermat. Nah, apa yang kamu lihat pada gambar? Nah, di situ ada Udin dan teman-teman sedang membungkus kue ya. Mereka sedang membungkus kue. Nah, di sini ada bacaan yaitu perayaan Hari Besar Agama. Nah, disimak ya. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan teman-temannya dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid.
Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Beni kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan hari besar agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid Nabi. Beni dan Edo merayakan Natal. Dayu merayakan Hari Nyepi. Lani merayakan Hari Waisak. Meli merayakan Hari Imlek. Nah, kita wajib menghormati perbedaan. Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang wajib saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita rukun. Nah, ini tadi adalah bacaan tentang perayaan Hari Besar Agama. Terdapat kalimat saran pada teks perayaan Hari Besar Agama. Apa saja sih kalimatnya? Yaitu kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, dan kebiasaan. Karena jika kita tidak mau menghargai dan menghormati, maka akan terjadi perselisihan dan perpecahan antar suku dan agama. Udin memiliki teman-teman yang berbeda agama. Udin rukun dengan mereka. Udin wajib menghargai agama teman-temannya. Apa yang harus Udin lakukan agar dapat selalu hidup rukun? Nah, yang pertama itu berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama. Lalu saling menghargai satu sama lain dalam melaksanakan ajaran agama. Bisa juga bekerja sama atau bergotong royong saat merayakan hari besar agama ya. Lalu saran yang keempat itu tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Nah, ini yang harus dilakukan Udin agar dapat hidup rukun. Nah, dan juga saling menghargai terhadap agama teman-temannya begitu. Kamu sudah tahu kewajiban menghargai temanmu yang berbeda agama. Apakah kamu tahu hakmu yang berkaitan dengan agama? Lalu sebutkan 5 hak yang berkaitan dengan agama. Yang pertama, hak untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, hak untuk menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Yang ketiga, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dari seluruh masyarakat dan pemerintah terlepas dari agama dan keyakinan yang dianut. Lalu yang keempat, hak untuk mendirikan tempat ibadahnya masing-masing. Lalu yang kelima, hak untuk meyakini agama yang diyakini tanpa paksaan dari orang lain. Nah, ini adalah contoh hak yang berkaitan dengan agama ya. Ibu Udin membuat kue untuk merayakan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 anak. Berapa kue yang harus ibu buat? Lalu berapa buah kue yang diterima setiap anak? Tuliskan 5 jawaban pada tabel berikut. Nah, misal di sini banyaknya kue ada 1000. Lalu kita akan mencari yaitu jatah per anak dengan cara banyak kue dibagi banyaknya anak. Nah, di sini berarti 1000 dibagi 100. Nah, berapa sih 1000 dibagi 100? Nah, di sini kita bisa coret ya nolnya ya. Kita coret nolnya 1 yang ada di 100, lalu yang ada di 1000. Nah, ternyata nolnya masih ada lagi nih. Nah, kita coret lagi. Yang di depannya kita juga coret lagi. Maka di situ terdapat bilangan
10 dibagi 1. Berapa ya 10 dibagi 1? Yaitu 10. Jadi 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Lalu banyaknya kue kalau 500 bagaimana? Nah, di sini kita bisa coret lagi nih nolnya. Coret depan, coret belakang, coret depan. Coret belakang, coret depan. Maka di situ tersisa angka 5 dibagi 1. Berapa ya 5 dibagi 1? Yaitu 5. Ingat ya, semua bilangan yang dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lalu di sini ada 700. Kita akan bagi 100. Nah, kita akan bisa coret kedua nolnya. Oke. Nah, maka akan tersisa 7 dibagi 1. Berapa ya 7 dibagi 1? Yaitu 7. Jadi 700 dibagi 100 yaitu 7. Kita akan memasuki pembelajaran yang ke-6. Amati gambar berikut dengan cermat. Berasal dari manakah Edo? Lalu dengan siapa ia berfoto? Dari mana asal mereka? Nah, di situ Edo memakai baju adat Papua ya. Jadi Edo berasal dari Papua. Nah, di situ ada Udin dan Beni, begitu. Nah, di situ kita harus menghargai perbedaan suku ya, yaitu Udin yang berasal dari Jawa, lalu Beni yang berasal dari berbagai suku di Indonesia lainnya, begitu. Kita harus menghargai dan menghormati. Edo bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Banyak hak telah ia peroleh. Ia juga telah melaksanakan kewajibannya. Tuliskan kewajiban dan hak Edo pada bagan berikut ini. Nah, di sini ada kewajiban dan hak. Nah, di rumah. Nah, kewajiban di rumah itu ngapain sih? Yaitu saling menghormati sesama anggota keluarga. Lalu hak di rumah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Lalu kalau di sekolah kewajiban kita itu apa? Mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah. Sedangkan hak di sekolah yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kalau dalam bertetangga, kewajiban kita apa sih? Yaitu saling menghargai dan saling tolong-menolong. Lalu hak bertetangganya yaitu mendapatkan bantuan saat mengalami kesulitan. Lalu kewajiban sebagai warga negara mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan haknya sebagai warga negara yaitu memperoleh perlindungan dari aparat keamanan. Kita adalah orang Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib berbuat baik kepada sesama. Menjaga lingkungan kita merupakan salah satu contoh berbuat baik untuk negara. Bagaimanakah cara kamu berbuat baik untuk negara? Sebentar lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah Edo juga ikut merayakan. Mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Nah, jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Tentukan jatah setiap kelas dan tentukan banyaknya bendera yang dibutuhkan. Nah, di sini misal banyaknya bendera itu ada 600, lalu diketahui juga banyaknya kelas. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara pembagian. Nah,
yaitu dengan cara bikin rumah ya. Di sini pembagiannya yaitu 600 dibagi 12. Nah, 600 dibagi 12. Nah, kita coba lihat di sini. Di sini ada dua angka ya, dua bilangan 1, 2, 12. Maka kita mengambilnya di sini juga dua angka yaitu 60. Sekarang 60 dibagi 12. Nah, gimana ya caranya 60 dibagi 12? Caranya menggunakan apa? Yaitu pengurangan berulang ya, pengurangan berulang. Caranya yaitu 60 dikurangi 12 sama dengan 48. Nah, kita akan mengurangi ya dengan 12 ini sampai hasilnya itu 0 atau tidak bisa dikurangi lagi, oke? Nah, 48 ini dikurangi 12 sama dengan 36. Lalu 36 dikurangi 12 hasilnya 24. 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Lalu 12 dikurangi 12 hasilnya 0. Nah, ini 0 ini sudah tidak bisa dikurangi lagi ya. Maka kita lihat pengurangannya ada berapa sih ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 60 dibagi 12 sama dengan 5. Ya, kita tulis atas di sini ya. Kalau 60 dibagi 12 itu sama dengan 5, maka 5 dikali 12 sama dengan berapa? 60 ya. Kok bisa 60? Nah, di sini kita akan mencarinya dengan penjumlahan berulang ya. Jadi 12-nya itu ada 5 kali, yaitu hasilnya 60. Lalu ini diapakan? Kita kurangi 60 dikurangi 60 ya 0. Nah, di sini tersisa 0-nya 1 ya. Nah, langsung kita tulis aja di sini 0. Jadi berapa ini? Yaitu 50. Maka jika banyaknya bendera ada 600 lalu dibagi dengan banyaknya kelas, maka jatah per kelas adalah 50 bendera. Lalu kalau ada 1200, nah 1200 ini dibagi 12 ya, banyaknya kelas. Nah, di sini kita bisa membaginya itu dengan cara di situ kan ada nih bilangan yang sama yaitu 1 dan 2 ya kan. Di sini ada 1 dan 2 juga, di sini ada 1 dan 2 juga. Nah, ini kita bisa bagi langsung ya. 12 bagi 12 hasilnya adalah 1 ya. 12 bagi 12 itu hasilnya 1. Nah, di sini sisa nih 0-nya 2 ya kan, sisa 0-nya 2. Maka kita bisa langsung nambahin saja. Nah, berarti di sini artinya 1200 dibagi 12 hasilnya adalah 100. Lalu, banyaknya bendera ada 720. Nah, kita akan bagi 12. Caranya kita bikin rumahnya dulu ya. 720 dibagi 12. Nah, di sini kita akan mengambil dua angka yang paling depan karena kan ini juga dua angka nih. Di sini ada bilangan yaitu 72. Maka 72 dibagi 12. Bagaimana ya caranya? Yaitu dengan cara pengurangan berulang. Di sini kita akan menguranginya itu sampai tidak bisa dikurangi 12 lagi, oke? 72 dikurangi 12 sama dengan 60. 60 dikurangi 12 hasilnya 48. 48 dikurangi 12 sama dengan 36. 36 dikurangi 12 hasilnya 24. Lalu 24 dikurangi 12 sama dengan 12.
Lalu 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kita lihat nih di sini pengurangannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi 72 dibagi 12 sama dengan 6. Nah, 6 ini kita tulis atasnya sini. Lalu ini ada 6 dikali 12. Bagaimana ya caranya 6 dikali 12? Nah, di sini kita melakukan penjumlahan berulang, yaitu 12-nya sebanyak 6 kali. 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 lagi. Hasilnya yaitu 72. Kita tulis di sini 72. Nah, ini kita apakan? Yaitu kita kurangkan. 72 dikurangi 72 berapa? 0. Nah, di sini ada sisa nih nolnya 1. Kita langsung tulis aja di sini 0 begitu. Maka hasilnya adalah 60. 720 dibagi 12 hasilnya 60, atau 720 dibagi 60 hasilnya 12 begitu. Nah, di sini ada bacaan yaitu bangga menjadi orang Indonesia. Edo berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka selalu bersatu. Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Pada teks bangga menjadi orang Indonesia terdapat masalah yang Edo hadapi. Nah, sebutkan dan jelaskan cara Edo menyelesaikan masalah. Masalah yang Edo hadapi yaitu Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Lalu cara penyelesaiannya yaitu Edo berusaha mengenal Indonesia. Edo banyak membaca buku tentang Indonesia. Edo juga berwisata ke berbagai tempat. Edo mengunjungi museum. Edo juga menggunakan barang buatan Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, Edo sebaiknya lebih mengenal negaranya sehingga bisa lebih mencintai negara ini. Baik, terima kasih karena sudah menyimak video pembelajaran tematik tema 4, subtema 4, dan semoga video ini dapat membantu kalian untuk mengisi buku paketnya. Sekian dari Ibu Jona, terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.